Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saifuladi dengan NPM 22592101064. Sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah analisis visualisasi data. Di soalnya, dari data timbulan sampel tersebut dilakukan proses cleaning dan analisis untuk memperoleh informasi data berikut. Soal pertama ini dia yang A ini, gunakan Google Colab untuk menyelesaikan nomor 1 dan 4. Jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi nomor 1. Langsung buka Google Colab. Nah, sini saya sudah masukkan codingnya ya, jadi kita tinggal running aja. Kita masukin filenya dulu, upload. Sini pakai Excel ya filenya. Kita upload dulu. Nah, kemudian kita pertama melakukan import pandas di sini ya, dan saya melakukan juga read data Excel di sini untuk membaca data yang kita upload tadi. Kemudian kita coba tampilkan 5 data di sini ya, sesuai dengan dataset kita. Nah, berhasil ya, ini kebaca. Kita cek apakah sama sesuai sama dataset kita, sama ya. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 1, yaitu menghitung jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi. Dan sini kita perhatikan dulu yang ini, yang membuat 65 data tadi. Jadi saya pertama tuh membuat variabel yang pertama total per provinsi. Kemudian saya masukkan df group by ini dia untuk mengelompokkan. Di sini saya memilih kolom provinsi yang tadi soalnya total timbulan sampah di setiap provinsi. Kemudian saya memilih juga kolom timbulan sampah setiap tahun, karena dia untuk menghitung soalnya total timbulan sampah tahunan. Berarti saya masukkan kolom tahunan di sini sama provinsi di setiap provinsi. Kemudian kita tambahkan sum di sini, itu dia untuk menghitung totalnya, total dari semuanya. Kemudian kita print variabel yang tadi, yaitu total per provinsi. Kita running. Nah, ini hasil hasilnya total dari timbulan sampah tahunan di setiap provinsi. Ada. Kemudian kita lanjut soal yang kedua, yaitu soal yang kedua itu disuruh menghitung rata-rata total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi. Nah, sama tadi membuat variabel rata-rata per provinsi. Kemudian saya membuat df group by ini untuk mengelompokkan, karena saya ingin menghitung rata-rata timbulan sampah tahunan di setiap provinsi. Jadi saya tadi mengambil kolom provinsi dari sini ya, ambil kolom provinsi, kemudian saya ambil kolom lagi timbulan sampah tahunan. Kemudian fungsinya di sini kita pakai min ya, karena ingin menghitung rata-rata. Kemudian kita print lagi variabelnya, coba kita running. Nah, jadi rata-rata dari timbulan sampah per tahun adalah ini outputnya. Nah, kemudian kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu dia provinsi dengan timbulan sampah tahunan paling banyak. Berarti tahunan paling banyak. Nah, di sini saya tadi sudah masukkan juga. Di sini saya memasukkan variabel yang pertama provinsi max ya, karena dia nilai paling banyak ya. Kemudian saya memasukkan variabel yang di atas tadi itu total per provinsi. Kemudian id max ini maksimalnya ya, paling banyak. Kemudian saya jumlah max variabel, kemudian kita masukkan variabel tadi itu maksimal. Kemudian coba kita running. Nah, provinsi paling banyak sampah ada di Jawa Timur ya, yaitu sejumlah 4.897.216,14 ton. Kemudian kita soal yang keempat, yaitu provinsi dengan timbulan sampah tahunan paling sedikit.
paling sedikit, berarti kebalikannya ya. Ini kan paling banyak, sekarang paling sedikit. Jadi kita ubah aja tadi di bagian yang tadi kan ID max, ini kita ubah aja yang ID min. Jadi ada yang paling sedikit. Kita running. Provinsi paling sedikit sampah itu ada di Kalimantan Utara, yaitu sejumlah 5.234,83 ton. Kemudian kita lanjut soal yang kedua, itu soal yang B, gunakan Locker Studio untuk menyelesaikan soal nomor 5. Lanjut soal nomor 2 tadi itu, pertama kita buka Locker Studio, dan kita pilih ini buat laporan. Kita masukkan file kita tadi, jenisnya Google Spreadsheet, dan kita pilih judulnya yang data sampah, dan kita tambahkan. Yang kedua ini tadi saya sudah buat judulnya, kita buat tampilannya agar seperti ini ya. Jadi kita langsung ke diagram, tambahkan diagram, kita cari yang ini hierarki, kemudian ini kayaknya dia setting ke provinsi, kemudian kita code-nya ini kita ubah ke timbulan sampah tahunan. Nah, jadi seperti ini ya, kita kasih warna biar agak lebih menarik. Kemudian yang kedua, kita buat tabel. Kita buat tabel, bukan diagram, tabel besar dikit. Di sini dia menampilkan provinsi, kabupaten, kota, timbulan sampah harian, timbulan sampah tahunan. Jadi kita ubah yang di sini, kita hapus saja, tambahkan dimensi provinsi, tambahkan lagi kabupaten, kota, tambahkan lagi harian, tambahkan timbulan sampah tahunan. Kemudian kita retcon ini kita hapus. Kemudian kita urutkan dari yang paling tinggi atau menaik di sini ya. Nah, sini tabelnya. Kita zoom agar lebih jelas. Kemudian yang ketiga, kita buat diagram batang yang ke samping. Tambahkan lagi diagram batang yang ke samping, pilih yang ini, taruh sini, yang perbesar dikit. Sini dia menampilkan diagram di sini kabupaten, kota ya, kabupaten, kota sama timbulan sampah harian. Kabupaten, kota, yang masih provinsi kita ubah ke dimensinya, kita ubah jadi kabupaten, kota. Kemudian yang masih timbulan sampah tahunan kita ubah ke timbulan sampah harian. Seperti ini ya, sedikit kecil ya, perlu lebih jelas. Nah, kemudian kita yang terakhir kita buat diagram lingkaran atau pie chart.
lagi diagram lingkaran yang ini. Kita perbesar dikit. Di sini dia menampilkan provinsi ya. Jadi kita ubah dimensinya ini di provinsi. Nah, di sini dia provinsi, kemudian metriknya timbulan sampah harian. Sama, sudah sesuai. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.